dia awasna. Itu bahasa beliau. Sina ka dia awasna. Wih, saur Abah sina ka dia awasna. Lang asli nanti dia henteu a ka dia saur Abah henteu kitu. Saur pangresa Abah sina ka dia awasna. Balik. Bareng ka Suryalaya. Tah, duit. Ayeuna periksa. Menta data anu bener. Gitu. Hasilna kaabahkeun. Niat duaan ke Bandung. Periksa. Balik ke Suryalaya, pasihkeun ieu. Teu bismillah teu palak bina. Untuk ya. Pakai gelang bahar, cincinnya 10. Cincinnya 10. Pakai gelang bahar. Terus beracak api tidak bang. Tidak. Cuman begitu dikasih kerung Abah. Nya geus. Gitu. Ya sudah hanya begitu bahasa. Nya geus. Nya geus kan sakitu. Tidak baca bismillah, tidak doa, tidak merem, tidak pokoknya hanya nya geus. Nya geus bahasa naon? Sakitu itu nah Pak Ade. Nya geus, ngerti Pak Ade? Nya geus. Ya, sudah. Apa? Wis. Berapa? Wis menang gitu. Ya, sudah. Kok ya sudah. Itu ya sudah itu sudah diterima surat data itu pemeriksaan atau ya sudah itu kepada air yang di botol. Karena air disodorkan, ini satu nyodorkan air, yang punya perut saya nyodorkan surat. Ya sudah. Apakah ke kertas ya sudah itu atau ke air? Nggak tahu. Ya sudah kertas enggak? Ya sudah air tidak begitu apa? Ya sudah. Pulang ke Bandung. Pulang. Ini pengersa Abah. Yakini. Jangan dianggap Abah tidak ada di sini. Ke Bandung. Air diminum. Besoknya diperiksa. Dokter kandungan yang pertama. Dia bukan orang torekat, tidak dikir godeg, tidak. Tapi saat itu mau tidak mau dia. Kenapa? Penyakitnya tidak ada. Tidak ketemu. Satu dokter lagi. Kalau Ibu Gos yang ngomong lebih seru lagi. Ondang ke sini dong atuh. Mahal dia mah. Harus dokter sampai 4 dokter. Semuanya geleng-geleng. Penyakit tidak ada. Tuh alhamdulillah karomat guru agung. Hanya ya sudah. Hanya dengan nya geus sakit gitu. Tadi jadi boro-boro jangankan sabdanya, firman Allah dan sabdanya, bercandanya saja sudah benar. Tidak ada bercanda. Tidak ada. Orang Tenjolaya sudah 1 minggu mau melahirkan. Rawinya guru agung saudara-saudara dan guru agung saya, pengarsa Abah, kepada saya. Cerita tentang pengarsa almarhum. Abah sudah 1 minggu mau melahirkan belum juga keluar.
Ada ikan lindung masuk perangkap, tidak bisa keluar. Ai borojo teh gede, balik sia. Cerita begitu Ki Soleh. Ada aya belut asup kana bubu, teu bisa keluar. Ai borojo teh gede teh balik sia. Datang ka Tenjolaya teh geus di luar orok teh. Teu dibere cait, dibere dongeng, dikasih cerita, ada belut masuk perangkap, tidak bisa keluar. Begitu keluar gede sekali, balik sia. Mau pakai otak profesor macam mana itu? Profesor pun akan pusing cerita. Tidak akan ngerti. Punten dokternya. Dokternya jadi anak abah ini. Coba cerita. Hanya dengan cerita, tidak bacaan khusus. Allahumma osil wabelu sawam. Tidak ada. Abah sepuh dipika kitu ku kitu. Aya belut asup kana bubu, teu bisa keluar. Bola teh gede tage balik sia. Naon hubunganana cerita belut asup kana bubu jeung orok rek keluar di Tenjolaya? Tenjolaya masih ada, tenjo tuh laya aya. Nah itu karomat guru mursyid kamil. Makanya saya kepada 6 orang yang mau penelitian di Gogobrog saya barusan di Cisiri dari UIN Bandung, saya ngomong yang tidak dicetak itu Nabi. Setelah Nabi Muhammad, percetakan wali Allah jalan terus. Dan penerus Rasul itu tetap ada. Yang Allah ciptakan dan Allah pilih orang itu. Kita ikut pilihan. Ikut. Apa susahnya ikut? Alah, jangan mau ngejar capek. Patah kaki kita akan terkejar. Ikut. Nyantol kata pengersa Abah. Cantolannya kecil. Gerbongnya gede. Jangan bedegong sombong punya gerbong emas. 1 gerbong. Atau berlian tadi. Permata. 1 gerbong. Kalau si gerbong itu tidak mau nyantol ke gerbong yang nyantol, ke gerbong yang nyantol, ke gerbong yang nyantol, ke gerbong yang nyantol, ke yang nyantol, ke yang nyantol, yang nyantil. Atuh ay ibu sirik mah atuh. Ibu mani legegan pada nyebut nyantol. Yang nyantil kepada yang nyantil, kepada lokomotif. Kata pangersa Abah, yeuh nu teu ngait mah disurung, didorong ke sepur mati, ke tebing, tidak terbawa ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, didorong. Jadi jangan bedegong walaupun gerbong emas, yang terbawa itu gerbong tai, yang nyantol kepada lokomotif. Tidak langsung ke sana, kepada. Makanya walaupun Jaguar mobil harga 5 miliar, kalau si gerbong-gerbong yang nyantol kepada yang nyantol mau lewat, wayahna ditutup dulu. Ning nong ning nong ning nong. Ngajedong kabeh. Ajiba Rabbuna biqaumin yuqaduna ila jannah fis salasil. Bangga pangeran Tuhan kami, bangga dengan kaum yang digiring ke sorga pakai rantai. Lah ini rantai di borgol. Ngikut tasalsul. Muncul lagi dari Bandung SMS. Bapak, apakah benar katanya dalam salsilah itu jangan hanya mendoakan orang lain, jangan kepada hadorat kepada orang lain.
kepada diri kita juga penting. Ila hadrati saya misalnya gitu. Bagaimana itu, apa ada keterangannya? Katanya. Ada. Dari Anda, saya baru dengar kata saya. Kepada yang mulia saya akan kusorangan. Duh, Masya Allah. Bapak kata saya, memberi kepada orang lain itu sebenarnya untuk kita. Mendoakan orang lain baik sebelum yang didoakan baik, yang mendoakan dulu. Yang pertama diisi buku induknya orang baik. Seperti mendoakan orang jelek. Moga-moga sih murus misalnya. Dan bahwa nggak ada haran kurupuk. Mana yang makan kurupuk sama ketimun, murus gara. Mencret, sing mencret, nu bakal mencret heula manehna. Jadi mendoakan jelek kepada orang lain sebelum orang lain yang didoakan ketemu jelek sudah dicatat di buku induk dia orang jelek. Itu muncul dari pramanakiban. Karena suka mendoakan kepada orang lain terus gitu. Pandina dina bahasa Sunda ulah sok ngeupel ngahuapan maneh. Jadi ngepel untuk kita. Itu mah pembantu serakah. Jadi nasinya habis dengan pembantunya, yang digendongnya enggak kebagian. Jangan begitu. Kasih orang nanti pantulannya untuk kita. 10.000 disedekahkan 1.000, bukan sisa 9. Yang 1.000 tidak hilang. Pergi untuk menjemput yang 10. Nanti mereka kembali 11 masuk kantong yang ada 9 tadi. Jadi 2. Jadi 10 disedekahkan 1 sama dengan 20 begitu. Makanya Suryalaya mengajarkan sedekah paling tidak hataman. Kan dengan berjamaah hataman, tadinya gelas punya 2 jadi selosin. Tadinya selosin jadi 2 losin. Tambah tadi punya piring hanya 2 losin jadi 4 losin setelah hataman manakiban. Jadi tambah kekayaan. Jadi tidak salah tuduhan orang ke Suryalaya itu mencari kekayaan. Bener, orang sinting tidak mau kaya mah. Kenapa? Tambah nyurungkui kata pengarsa Abah. Orang sudah melaksanakan torikot yang sebenar-benarnya dan tangannya terbuka untuk sedekah. Di mana terbuka, curah akan mengambil sebanyak-banyaknya. Orang paling serakah itu orang yang rajin sedekah. Orang yang pelit itu yang didoakan oleh malaikat. Semoga Allah berikan kepada orang yang pelit itu sina leungit. Jadi dibere leungit gitu. Pasihkeun Gusti kanu bager teh sina beuki loba gitu. Mudah-mudahan Bapak Dr. Arif tidak ngerti itu. Kasih kepada orang dermawan semakin banyak ya Allah. Kasih kepada orang yang pelit semakin hilang ya Allah. Gitu. Makanya pengarsa Abah memberi petunjuk kepada saya dulu. Manakiban itu jangan di rumah orang lain saja. Berarti saya harus manakiban. Dulu belum manakiban tahun 71. Karena Abah cerita itu, akhirnya saya manakiban. Setelah Abah cerita, kiai ngajar santri tiap habis subuh. Jadi pas kiai lagi menerangkan lantananul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, anaknya mencelok di jendela, dengar bapaknya. Bukan kebetulan, bapaknya punya ayam pelung. Tiap dari masjid tidak ke rumah dulu. Dari masjid itu pasti ke ayam pelung dulu. Karena anak dengar itu anaknya pinter. Pildacia tadi itu macam itu pinter.
Wah, dibikin ku urang hayam dibuka pada ayam, dikasih orang lain ayam. Jadi pas bapak ajengan turun dari masjid ke ayam belung, sudah tidak ada. Teriak, Ujang. Iya teh suara saya itu kata pengersa Abah. Ujang, ari hayam bapak dikamanakeun? Ayam bapak dikemanain? Kan kata bapak tadi tidak akan memperoleh kebaikan sehingga menapakahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ari maneh eta mah supaya batur balager ka urang. Itu supaya orang lain mau ngasih kita, tolong gitu. Jadi itu teh dengan cerita ayam pelung itu, jadi saya kesindir sama Abah. Jadi tahun 72 dirikan Manakiban. Alhamdulillah. Dulu perut saya kalau telentang kulit perut sampai punggung. Saking tipis-tipisnya sebelum Manakiban. Sudah mendirikan Manakiban jadi kandel. Jadi tebal begini. Sampai Ibu Gaus tidak sanggup lagi. Kata saya biarin, sudah punya 8 ini. Waktu 8 itu. Kemarin Bapak Dr. Arif, malam Selasa masih di Subang, Rabu masih di Bandung, duhur datang ke rumah, asar terasa perutnya, witrin, langsung ke dokter kandungan ke Tasik. Kata Dr. Ahmad, sudah bukaan 2, jangan pulang lagi. Hari Kamis jam 4:33 keluar bayi laki-laki. Fasihuddin dari pengersa Fasihuddin Jamil. Terus satu malam di sana dibawa pulang. Memang manusia yang tidak punya keteledoran hanya satu, yang tidak punya salah hanya satu. Allah hanya bikin satu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dokter, bidan, para di kampung, ibu bapaknya, terutama kakeknya Daki ini. Daki tahu? Dai aki-aki. Kalau itu dacil, dai kecil, ini dalot, dai kolot, berjenggot maksudnya. Ini Daki, dai aki-aki. Jadi memang keteledoran. Jadi pengumuman kepada saudara-saudara malam ini pun, kalau habis melahirkan, yang masih melahirkan ibu-ibu, perhatikan pusar anak. Udah, tak iya. Perhatikan ini, karena dulu lagi di perut, dia makan dari situ, lahir dipotong. Itu kata medis mah ada infeksi, sampai jadi anak itu gemetar, dibawa lagi ke Tasik, ke Jasa Kartini oleh dokter Panji, dokter anak, tidak ketemu. Di general check up semua dari kulit sampai sumsum anak normal, darahnya normal, tapi gemetar. Cuma di Tasik tidak ada pemeriksaan otak, akhirnya diekspor dari Tasik ke Bandung. Itu saya telepon dokter Hengki Satari dari Rumah Sakit Pondok Indah. Dokter, anak saya, cucu saya begini. Telepon ke Pak Panji, ternyata Pak Panji itu anak buahnya dokter Hengki dari Jakarta. Ditelepon dari pusat dari sana. Wah, langsung ekspor ke Bandung. Di Bandung digarap. Ketahuannya di Bandung. Pusat naik. Udah. Jadi katanya sudah merambah. Ya sudah. Hanya pasrah saja. Kata dokter 50-50. 50-50. Hanya 50%. Kata saya, murid Syekh Abdul Qadir yang sudah diambil oleh malakal maut bisa hidup lagi. Ini masih ada 50% kata saya. Jadi Isa itu tadi sudah ada berita, sudah dikasih susu, nanti besok dikasih ASI, tapi pakai botol. Alhamdulillah.
Nah, gitu. Makanya kepada orang-orang suci ini saya mohon doanya mudah-mudahan Fasihuddin diberikan kekuatan oleh Allah. Seperti kekuatan Putri Mantili itu. Jadi untuk meneruskan perjalanan karomat guru agung kita semua, dulu memelihara di dalam perut memelihara Witrin, sekarang di luar perut Witrin. Kata saya dulu, ibu kamu berjuang memelihara kamu di perut, sekarang kamu memelihara kamu di luar perut. Kita serahkan semuanya kepada beliau, kepada yang wastona tu kali nafsi, yang Allah ciptakan sebagai pilihannya untuk jadi laki-laki Allah yang menyeru agar ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang tidak minta upah. Makanya sekali lagi kita kembali kepada asal tadi. Jadi walaupun sudah sampai dikir jahar 164, kalau belum 165 berarti baru sampai 3 kali itu bayar. Terima itu kaidah itu. Kenapa? Yang 165 jangan dianggap remeh. Itu khirqah, pemberian bekas guru mursyid kita. 100. Jangan hanya 165 kata guru. Lebih banyak, lebih baik. Bukan ketika berjamaah banyak, karena harus ada aturan tadi itu. Harus sesuai. Nah, nanti yang tadi kata Pak Kisoleh, malam. Bukan malam, pagi. Pagi. Jam 2 pagi, mandi keramas, syukur wudu, sholat tobat, sholat hajat, tasbih, tahajud, tasbih, witir. Pantas di tasbih saja sudah 1200 kali tasbih dengan sholat tasbih 4 rakaat itu. Subhanallah. Nah, jadi guru kita ngasih contoh untuk membersihkan diri kita ini agar kita sudah beres diperhitungkan sekarang, tidak digosok lagi. Kan alat gosok dzikir la ilaha illallah. Kalau kurang ngegosoknya, kurang mengkilat. Makanya jangan ragu-ragu, jahar. Kalau awak di Quran wa asirru qaulakum awijharu bi. Nah, di sini tidak pakai awak. Awak bimana wau. Bukan litahir. Mau dzikir yang sir, mau dzikir yang jahar, Allah menatap yang semuanya. Bukan Allah tidak melihat yang di luar, tapi yang ditatap Allah yang di dalamnya. Berarti mesti punya dua-duanya. Makanya di sini duanya Qadiriyah Nawanak Syaban dia. Mudah-mudahan kita semua benar-benar ikut. Tidak ada debu dan jangan ada sebutir debu. Pemberian dari mursyid jangan dianggap debu. Itu. Karena kalau saudara-saudara mau hajatan, mau kenduri, mau hajatan, sudah ada anggaran 2 miliar uang. Kalau belum ada garam pasti tidak akan jadi. Karena garam itu penting. Dan insya Allah garam tidak akan ada orang beli garam untuk hajatan 1 kali 1 miliaran. Ya. Pasti sedikit. Itulah makanya ajaran Gaus waktu ulang tahun kemarin hanya bawa garam saja 165 kilo ke sini. Maksudnya supaya uyahan kabeh gitu. Ulah teu uyahan gitu. Jadi ikut saja ikut. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Kepada para jemaah haji yang mau ke Mekah, ada di sini. Syukur belum ada, acungkan yang belum tentu berangkat tahun depan. Yang belum daftar acungkan. Nah, jadi solusinya buat kita untuk yang belum tentu sampai ke Mekah, sering-seringlah menghadap ke Ka'bah. Hijjul baiti itu tidak mesti ke Mekah. Yang ke Mekah itu yang punya tiud saja. Yang tidak punya tiud sering-sering menggilas-gilas sajadah. Dikosok-kosok sajadah, digulai. Sering-sering ngagulai sajadah. Menghadap ke Ka'bah itu juga hijjul baiti. Karena yang pergi ke sana pun maaf, Imam Nawawi di dalam kitabnya Safinatun Najah menetapkan tiap tahun itu Ka'bah hanya menghajikan 70.000 orang. Kalau kurang, Allah menurunkan malaikat dari Baitul Ma'mur gejlig ke Masjidil Haram untuk
tawaf, sa'i. Orang yang haji jadi tapi belum punya tiud ke Mekah. Mudah-mudahan kita semua haji jadi, amin. Itu, tapi mudah-mudahan ada milik jadi haji, amin. Di sana bukan dan tidak akan ada stempel haji mabrur. Haji mabrur itu di sini. Kata guru saudara-saudara dan guru saya, ngapain ke sana kalau belum punya ini? Orang Departemen Agama Republik Indonesia menerima calon PNS yang jadi 50.000, yang daftar 350.000, sarjana Islam yang diterima hanya 50.000. Berikut anak saya pun termasuk yang lolos. Bukan lulus, lolos. Uang pendaftaran tidak diambil lagi. Yang diterima hanya 50.000. Yang daftar 350.000. Yang 300.000 kemana? Lolos. Apalagi haji, apalagi torikot. Abah mengatakan kepada saya, begini banyak, belum tentu 20%-nya yang jadi. Mudah-mudahan kita termasuk yang 20%, amin. Yang mau ke Mekah mudah-mudahan termasuk golongan yang 70.000, amin. Teu ka Mekah ka paduli, nu penting mah boga ieu. Amin. Sakitu wae, mudah-mudahan teu puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.